Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan Kakak Eksa dalam Do Re Mi Don Renungan Misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 bulan November tahun 2025, merupakan pekan biasa ke-32. Hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita masing-masing, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu untuk hari baru yang boleh kami nikmati saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Ya Bapa, sekarang kami hendak duduk diam, mendengar dan meresapkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar setiap sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu pada malam itu, ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lainnya ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pada bacaan ini Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa kedatangan Anak Manusia akan datang tanpa diduga. Yesus sendiri menggunakan perbandingan dengan zaman Nuh dan Lot, dua masa di mana manusia hidup sibuk dengan aktivitasnya sendiri, yaitu makan, minum, menikah, berdagang, membangun, dan masih banyak lagi, tanpa menyadari bahwa hidup mereka sedang menjauh dari Allah. Semua kegiatan itu tidak salah, namun menjadi berbahaya ketika manusia melakukannya tanpa kesadaran akan kehadiran Allah. Inilah pesan inti Yesus, yaitu hidup boleh berjalan seperti biasa, tetapi hati tetap harus berjaga dan terarah terhadap suara Allah. Yesus juga mengingatkan yang berbunyi pada bacaan itu, yaitu ingatlah istri Lot. Kalimat ini mengandung makna yang cukup dalam. Istri Lot menoleh ke belakang karena hatinya masih tertambat pada Sodom, tempat yang ia tinggalkan. Ia gagal untuk melepaskan masa lalunya dan akhirnya binasa.
Banyak dari kita pun yang sering mengalami hal yang sama, yaitu sulit melepaskan kebiasaan buruk seperti dosa, gengsi, atau rasa nyaman yang mengikat. Tuhan sendiri memanggil kita untuk melangkah maju dan dalam pertobatan. Tapi ya kita sering menoleh ke belakang karena takut kehilangan sesuatu. Padahal Yesus sendiri menegaskan bahwa barang siapa berusaha mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Artinya keselamatan sejati hanya dapat ditemukan ketika kita berani menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang berpikir bahwa kedatangan anak manusia hanya berarti akhir zaman. Namun sesungguhnya Tuhan bisa datang kapan saja, dalam situasi sehari-hari, dalam orang yang kita jumpai, ataupun bahkan dalam penderitaan atau keputusan yang menuntut iman. Setiap saat bisa menjadi hari Tuhan bagi kita. Karena itu, berjaga berarti hidup dalam kesadaran penuh dan iman yang aktif. Orang yang berjaga bukan hanya menunggu, tetapi hidup dengan arah yang jelas, bekerja dengan kasih, berbuat baik dengan tulus, dan menjaga hati tetap setia kepada Allah. Karena itu, Injil mengajak kita untuk merenungkan, apakah aku dalam hidup ini siap menyambut Tuhan saat ataukah aku terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melupakan hal yang kekal? Dan apakah aku masih menoleh ke belakang seperti istri Lot, takut meninggalkan hal-hal yang Tuhan ingin aku lepaskan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mari kita senantiasa menghadirkan Allah pada setiap langkah hidup kita dengan membagikan kasih dan kebahagiaan kepada semua orang di sekitar kita. Amin. Mari sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menutup permenungan ini dengan bersama-sama berdoa dari doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obrolan cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai di sini Doremi pada pagi hari ini. Semoga kita mau menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, dan semoga kita selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.